طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala fi hadhihi al-munasabati al-mubarakah nuwasilu darsana wa qira'atana min kitab Al-Muyassaru fi Ulumil Quran alladhi allafahu Markazud Dirasat wal Ma'lumat Al-Quraniyah fi Ma'had Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Baik, sekarang kita lanjutkan di halaman 117 di poin yang ketiga seputar ijazu Al-Quran. Nah, ini adalah tag ulang dari pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya ada problem dengan audio. Nah, sekarang kita bahas kembali poin yang ketiga ini, yaitu seputar ijazu Al-Quran. Nah, pembahasan tentang ijazul Quran ini merupakan satu dari 5 poin yang dibahas di pasal yang ketiga. Kita sekarang sedang di pasal yang ketiga, yaitu tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hak-hak Al-Quran dan kekhususan Al-Quran. Ilmu yang pertama sudah kita bahas, itu tentang nama-nama Al-Quran dan nama-nama suratnya, tentang penamaan. Dan poin yang kedua kita bahas seputar fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran, keutamaan secara umum, kemudian keutamaan surat per surat, kemudian ayat per ayat. Nah, sekarang kita di poin yang ketiga tentang ijazu Al-Quran. Ijaz itu berasal dari kata ajaza, artinya ketidakmampuan. Maka ijazul Quran artinya ketidakmampuan manusia untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau dikatakan ini adalah ijaznya Al-Quran, artinya inilah sisi dari mana manusia tidak bisa membuat yang semisal dengannya. Baik. Makanya sesuatu dikatakan mukjizat dari kata ijaz juga, karena dia bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat oleh manusia biasa. Baik. Dikatakan di sini min adhari khasa'isil Qur'an allati tamayyaza biha 'anil kutubis sabiqah. Di antara kekhususan Al-Qur'an yang paling zahir, yang paling jelas, yang membedakannya dengan kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, wa shara hujjatan baqiyatan 'alan nasi ila qiyamis saa'ah. Dan kekhususan ini menjadikan Al-Qur'an sebagai sebuah hujjah yang kekal bagi manusia sampai hari kiamat. Wa awdahu mazayahu dalati ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mazaya, karakteristik yang paling jelas menunjukkan akan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalahnya. Ma'urifa bi ijazil Quran. Itulah yang dikenal dengan istilah ijazu Al-Quran. Jadi ijazul Quran ini adalah bukti yang paling jelas bahwasanya Al-Quran itu bukan bikinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sangkaan dari orang-orang yang menyimpang. Baik, lantas apa sih sebenarnya mafhum atau maksud dari ijazul Quran itu? Secara etimologis, secara bahasanya, al-ijazu masdarul fi'li ajaza. Ijaz itu masdar dari fi'il ajaza yu'jizu ijazan ala wazan af'ala yuf'ilu if'alan wa huwa bima'na zawalul qudrah 'anil ityani bisyai'. Zawalul qudrah, ketidakmampuan, 'anil ityan bisyai', untuk mendatangkan sesuatu, membuat sesuatu. Antum tidak bisa tidur, maka kita katakan ijazun naum, ketidakmampuan untuk tidur. Ini secara bahasa. Maka wal muradu bi ijazul Quran. Berarti kalau kita katakan ijazul Quran, maknanya apa? Isbatu ajzil bashar, menetapkan ketidakmampuan manusia anil ityani bimithlil Quran au mu'aradati. Menetapkan ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran au mu'aradati,
atau membantah Al-Quran. Ya. Wa minhu usifal Quran bi annahu mu'jizat. Ya, maka dari sinilah kemudian Al-Quran disifati bahwasanya dia adalah mukjizat. Kalau antum dengar kata Al-Quran itu mukjizat Nabi, artinya Al-Quran itu adalah sebuah ya keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, dan manusia biasa tidak akan bisa membuat yang semisal dengannya atau membantahnya atau menyanggah isi-isinya. Washtahara fi ta'rifil mu'jizah bi annaha, dan pengertian mukjizat secara masyhurnya yang sering kita dengar dalam kitab-kitab, hafalkan ini, amrun khaliqun lil 'adah, sebuah perkara yang menyelisihi kebiasaan. Ya, menyelisihi kebiasaan itu maksudnya common sense. Common sense-nya manusia itu tak bisa jalan di atas air, tapi Nabi Isa bisa jalan ke air. Nah, ini namanya amrun khariqun lil 'adah. Ya. Nah, makrunun bit tahaddi. Ya, tapi mukjizat ini juga ya perkara-perkara yang tidak masuk akal ini kadang juga dilakukan oleh selain Nabi. Ya, para wali Allah itu ada yang diberikan ya karomah oleh Allah. Ya, karomahnya macam. Tapi karomah yang paling tertinggi kata Syekh Utsaimin adalah al-istiqomah. Istiqomah itu adalah karomah wali yang sebenarnya. Jadi karomah yang kita maksud bukan bisa terbang, bisa tebal, senjata, bukan. Ya. Nah, itu bedanya karomah dengan mukjizat. Jadi kalau karomah itu kepada para wali-wali Allah. Nah, kalau mukjizat ya kepada para nabi, dan makrunun bit tahaddi. Ya, dibarengi dengan tahaddi. Tahaddi artinya challenge. Ya, disertai dengan adanya tantangan. Ya, ditantang kita untuk melakukan yang seperti itu. Al-Quran contohnya, ya, ditantang manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian salimun minal mu'aradah, yang namanya mukjizat itu harus selamat dari namanya kontradiksi, nggak bisa disanggah. Ya, kebenarannya absolut, ya, baru bisa dikatakan mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang kebenarannya itu mutlak, absolut, nggak bisa disanggah oleh siapa. Nah, jadi namanya mukjizat itu harus ada padanya 3 perkara. Yang pertama dia menyelisihi common sense, menyelisihi perkara normal, keluar dari logika manusia biasa. Yang kedua, dia harus dibarengi dengan adanya tantangan. Nah, ini kalau para wali kan tidak ada tantangan di situ. Kemudian yang ketiga, dia selamat dari namanya kontradiksi. Wal maqsudu bi kaunil Qur'ani mu'jizatan, dan maksud dari Al-Qur'an itu adalah mukjizat, ad-dalalatu ala sidqihi, ya, bukti bahwasanya dia itu jujur, benar, wa annahu tanzilun min indillah, bahwasanya benar-benar adalah ya sebuah kitab yang turun dari sisi Allah Al-Azizil Hakim. Nah, jadi kalau kita mengakui Al-Quran sebagai mukjizatnya Nabi, berarti kita mengakui Al-Quran itu dari sisi Allah, bukan bikinan Nabi. Nah, kemudian nasyatu ilmi ijazil Quran wa tarikhuhu, ya, perkembangan ilmu ijazul Quran dan sejarahnya yang kita bagi berdasarkan fase zamannya. Yang pertama fase nubuwah wa salafil ummah. Lam yarid mustalahul mu'jizat fil Quran wa sunnah. Sebenarnya enggak ada istilah mukjizat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Lakin ja'at mustalahatun ukhra bi makna. Tetapi ada istilah-istilah lain di dalam Al-Quran ataupun sunnah yang mirip dengan istilah mukjizat secara makna. Contohnya misalkan kata al-ayah, al-bayyinah, al-burhan, as-sultan. Ya, ini semua mirip-mirip maknanya dengan kata mukjizat. Dzalika qauluhu ta'ala, contohnya misalkan kata ayat ya, pada surah Toha ayat 22, wadmum yadaka ila janahika, tentang Nabi Musa. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, masukkan tanganmu ke saku bajumu, takhruj bayadha min ghairi su, ya, maka dia akan keluar dalam keadaan putih, min ghairi su, dan itu putihnya bukan karena penyakit. Ayatan ukhra, itu adalah ayat yang lain bagimu.
Mujizat berarti kan maksudnya. Ya. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma minal anbiya'i nabiyyun. Ya, tidak ada pun seorang nabi dari kalangan para anbiya illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar, kecuali pasti dia didatangkan mukjizat yang menjadi bukti dan dengannya manusia akan beriman. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan, dan sungguhnya yang didatangkan kepadaku dalam bentuk wahyu, auhahu Allahu ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Mukjizat itu berupa wahyu, yaitu Al-Qur'an. Nah, ya, fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Tapi aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Ya, qila an inna ma'nahu anna mu'jizatul anbiya'i inqaradat min qiradi asarihim falam yushahidha illa man hadaraha wa mu'jizatul qur'ani mustamirratun ila yaumil qiyamah. Nah, jadi mana dari hadis tadi? Kenapa Nabi berharap dia yang paling banyak pengikutnya? Ya, karena mukjizat nabi-nabi yang lain itu sudah selesai dengan selesainya masa hidup mereka. Tidak ada menyaksikan mukjizat itu kecuali orang yang hadir ketika kejadian itu. Ya, orang-orang Bani Israel, ya, di zamannya Nabi Musa, yang hadir ketika kejadian Nabi Musa melempar tongkatnya yang berubah menjadi ular besar, ya hanya mereka yang hidup di zaman itu saja yang menyaksikan itu. Dan tidak semuanya juga. Bisa jadi ada satu orang yang lagi di rumah sakit misalkan, nggak bisa datang hadir ke peristiwa itu, nggak bisa menyaksikan mukjizat Nabi Musa. Ya, artinya selesai di zaman itu mukjizatnya Nabi Musa. Ya, sedangkan mukjizatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Nah, jadi kan mukjizat ini sebagai bukti agar orang-orang mau beriman. Nah, maka berarti Nabi berharap dia akan lebih banyak pengikutnya. Karena apa? Karena mukjizatnya kekal sampai hari kiamat. Baik. Wa fi hadza dilalatun ala anna al-Qur'an akbaru ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awdahu mu'jizati. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ayat Nabi yang paling besar. Maksudnya tanda-tanda, ayat artinya alamat. Wa awdahu mu'jizati, mukjizatnya yang paling jelas, paling terang. Ini menunjukkan bukan berarti mukjizatnya Nabi hanya Al-Qur'an saja ya. Nabi punya juga mukjizat yang lain. Ya, tapi Al-Qur'an lah yang paling terang dan jelas. Wa yu'akkidu dzalika qaulullah ta'ala. Ya, ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka orang kafir Quraisy itu mengatakan, ya, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu ayatun min rabbih, ayat-ayat dari Rabb-nya. Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ya. Ayat-ayat tadi maksudnya tanda-tanda ya. Maka katakanlah Muhammad kepada mereka, sesungguhnya tanda-tanda itu berada di sisi Allah. Wa innama ana nadhirun mubin, sedangkan aku hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Kata Allah, ya, tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya kami telah turunkan kepada mereka sebuah kitab yang dibacakan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Ya, maksudnya apa? Wal maqsudu anna kufar Quraisy in baharu min amril Qur'an wa quwwati ta'sirihi fil nufus. Maksudnya adalah orang kafir Quraisy ini, ya, in baharu min amril Qur'an wa quwwati ta'sirihi fil nufus, mengingkari tentang Al-Qur'an, keberadaan Al-Qur'an ini, ya, dan kuatnya pengaruh Al-Qur'an bagi jiwa manusia. Ya, ya, in baharu itu artinya mengingkari tapi dalam hati, ya, mengatakan sebaliknya, gitu. Dia menampakkan pengingkar. Lakin abau bimukabaratihim, tapi mereka ini menolak karena kesombongannya. Illa an yaqifu mauqifal mu'anid, mereka berdiri memposisikan dirinya sebagai, ya, orang yang mu'anid, orang yang ingkar, orang yang memusuhi. Fasyannu hamalat tashkik wa ta'ni fil Qur'an, maka mereka pun membuat, ya, atau menciptakan yang namanya keraguan-keraguan dan celaan-celaan kepada Al-Quran. Karena mereka tahu nggak mungkin kita bisa menghancurkan Islam kalau tidak menyerangnya dari sisi Al-Quran. Ya, itulah kenapa musuh-musuh Islam
Itu kalau ingin membuat orang ragu dengan agama Islam, pengikutnya ragu dengan agama Islam, ya, diserang dari sisi Al-Quran. Ya, dikatakan Al-Quran itu tidak menghargai hak asasi manusia, Al-Quran itu tidak adil kepada perempuan, Al-Quran itu tidak relevan dengan perkembangan zaman, macam-macam. Ya. Wadda'u anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftarahu wa ikhtalafahu min indi. Maka kemudian mereka idda'u, mengklaim bahwasanya Rasul iftarahu, membuat-buat Al-Quran, wa ikhtalafahu min indi, bikin-bikinnya di sisi beliau. Ya, iftara dengan ikhtalaf kurang lebih sama. Walam yada'illahu azza wa jalla aqawilahumul batilah litaruja. Dan Allah tidak membiarkan ucapan-ucapan batil mereka itu untuk tetap dengar. Faraddaha alaihim, maka kemudian Allah kembalikan ucapan-ucapan batil mereka itu minal babil ladzi bara'u fi, dari pintu di mana mereka mahir di dalamnya. Dari pintu apa maksudnya? Dari pintu bahasanya. Mereka kan paling mahir dengan bahasa Arab. Maka sekarang ya ditantanglah dari sisi itu. Ibaratnya antum tahu musuh antum pintar main pedang, antum tantang dia main pedang, padahal antum bisa main yang lainnya juga. Ya, ini kan menunjukkan antum pede dengan kemampuan antum, gitu kan. Ya. Fahum arbabul fasahati wal balaghati wal bayan, dan bangsa Arab kala itu sedang berada pada puncak kefasihan bahasa dan sastra mereka. Lagi tinggi-tingginya para penyair di zaman itu, sangat dihormati kedudukannya. Ya, bahkan lebih didengar daripada para pemimpinnya. Itu orang yang bahasanya bagus, wah sangat dihormati. Meskipun antum miskin di zaman itu, tapi kalau pintar merangkai kata-kata yang indah, derajatnya tinggi di tengah masyarakat. Ya, di masa keemasan sastra di kala itu. Fatahaddahum, meskipun begitu, Allah tantang mereka untuk an ya'tu bimithli hadzal Quran, buat Al-Quran yang semisal. Kalau nggak bisa, au bi asyri suwarin mithli, cukuplah bikin 10 surat aja. Ya. Au bi surati mithli, kalau nggak bisa 10 surat juga, cuma bikin 1 surat aja lah. Ya, contohnya misalkan tantangan itu ayat tahaddi namanya ya. Ayat tahaddi itu ayat yang berisi tantangan, ya, challenge dari Allah kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithli. Nah, itu syahidnya. Falyatu bihaditsin mithli. Maka datangkanlah ucapan yang semisal dengannya. Berarti ini tantangan untuk membuat Al-Qur'an yang setara. In kanu shadiqin. Kalau memang benar-benar mereka adalah orang yang jujur. Kemudian ya, di surat yang lain ya Allah katakan am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftariyatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, tantangan untuk membuat asyri suwarin, ya, untuk membuat 10 surat saja. Ya, tantangan pertama tadi untuk membuat 1 Al-Qur'an, ya, 30 juz. Nggak bisa seperti itu, ditantang dengan yang lebih mudah, itu asyri suwarin, ya, 10 surat saja. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa alla ilaha illa huwa fa hal antum muslimun. Tantangan yang ketiga di surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bi suratin mithli. Itu dari syahidnya, fa'tu bi suratin mithli. Ya, datangkanlah 1 surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ya, di surat Tur tantangannya 1 Al-Qur'an. Di surat Hud tantangannya 10 surat aja. Dan surat Al-Baqarah tantangannya 1 surat aja. Ya. Faqata'alahum annahum lam yaf'alu. Maka Allah menetapkan, Allah sudah pastikan di dalam ayat ini bahwasanya mereka itu nggak akan mampu melakukannya. Jadi challenge ini masih berlaku sampai sekarang. Tantangan ini masih berlaku. Ya, jadi bukan hanya orang kafir Quraisy zaman itu yang ditantang oleh Allah. Orang-orang yang kafir sekarang juga ditantang oleh Allah. Karena bunyi tantangannya masih ada di dalam apa namanya? Di dalam Al-Qur'an tertulis gitu. Nah, ya, ibaratnya kalau antum misalkan mengiklankan barang, ya, selama iklan itu masih ada, berarti barangnya masih ada, belum terjual, begitu kan? Maka ini challenge-nya masih ada ini. Ya, berarti belum ada selama ini, sampai sekarang ini, sampai detik ini yang mampu untuk ya apa namanya memenuhi atau melawan challenge tersebut. Ya.
Baik, maka Allah kotoa artinya memastikan. Allah sudah pastikan, qat'i, nggak akan ada yang bisa. Gitu. Ya, wahia kalimatun yastahilu an taqula illa minallah. Karena Al-Quran itu adalah kata-kata yang mustahil datang kecuali dari sisi Allah. Wala yaquluha arabiyyun fil arabi abadan. Bahkan bangsa Arab sendiri, bagi kita ya orang ajam yang bukan bahasa kita bahasa Arab. Orang Arab sendiri yang lahir dan besar di Arab itu mengakui ketinggian bahasa Al-Quran. Waqad sami'uha wastaqarrat fihim. Mereka mendengarkan Al-Quran, mereka istaqarrat, ya, artinya sering mendengar dan mengulang-ulangnya. Wa darat 'alal alsinah, ya, sering mereka ucapkan. Wa arafu annaha tunfi anhum ad-dahra nafya wa tu'jizuhum akhiral abad fama fa'alu wa la tam'u qat'an yaf'alu. Mereka tahu bahwasanya ya Al-Quran ini akan tetap ada, ya, dan mereka akan selama-lamanya tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Maka kemudian tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuk menantang Al-Quran. Ya, karena nggak bisa menantang Al-Quran, apa yang mereka lakukan akhirnya? Dicela, dihina, nggak mau diterima, gitu. Karena mau menjatuhkan Al-Quran nggak bisa, akhirnya ya langkah yang tersisa adalah untuk membantahnya dari sisi ya kekufurannya. Nah, ya inilah yang ya kekufuran mereka ini. Kenapa dikatakan kufur mereka itu? Kenapa? Karena mereka tahu Al-Quran itu adalah sesuatu yang nggak bisa mereka tandingi. Sehingga apa yang mereka lakukan kalau nggak bisa menandinginya? Yaitu dengan menjelek-jelekkan Al-Quran. Nah, makanya sekarang kan dia temukan banyak orang-orang yang mencoba untuk merendahkan Al-Quran, ya, menurunkan kemuliaan Al-Quran. Itu pasti, kata Syekh Islam ya, ja'a bi'ajaibil ujab. Pasti dia akan datang dengan ucapan-ucapan yang nggak masuk akal. Saking terpojoknya mencari kesalahan Al-Quran, akhirnya dia ucapkan ucapan-ucapan yang nggak masuk akal. Ya, itulah yang didapatkan oleh orang-orang yang mencoba mencari-cari kesalahan Al-Quran. Baik. Wa tarat al-ayatu bi'ajzihim asjilatuhu alaihim wa wasmatuhum ala alsinatihim falamma ra'au himamuhum la tasmu ila dalik wa la tuqaribul matma'a fihi ya wa qad inqata'at bihim kullu sabilin ila mu'aradah badal lahu sayf. Nah, itu dia. Ketika mereka udah nggak mampu lagi menyerang Al-Quran dari sisi ya bahasanya, badal lahu sayf, mereka pun menghunuskan pedang. Kama yabdul muhraju akhir wus'ihi, sebagaimana orang yang terpojok itu ya berusaha sekuat tenaga ya akhir usaha terakhirnya. Ya, orang lagi terpojok, dia akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Nah. Wa akhtaru bi anfusihim wa amwalihim wa ansarafu an tawahhuni hujjatihi ila tahwiniha ala anfusihim bi kalamin minal kalam. Ya, faqalu sahirun wa kahinun wa syairun wa majnun wa rajulun yaqtatibu asatir al-awwalin wa inna ma yu'allimuhu bashar wa dzalika mimma ukhidha bihi al-hujjatu alaihim wa kana iqraran minhum bil ajzi. Ya, mereka nggak mampu ya untuk merendahkan kemuliaan Al-Quran. Ya, maka langkah terakhir yang mereka lakukan apa? Mereka hina Al-Quran itu dengan kata, wah, Muhammad itu seorang penyihir, ya, kadin, seorang dukun, seorang penyair, ya, seorang yang gila, orang yang menulis ya dongeng-dongeng, ya, atau ada orang yang mengajarkan Nabi, ya, ucapan-ucapan yang begitu. Maka semakin banyak fitnah mereka terhadap Nabi, itu semakin menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar. Kalau kita pikir secara logika kan begitu ya. Ya, mereka bisa saja membantah dari sisi bahasa kan, karena bahasa luguh mereka bagus, sastra mereka bagus. Tapi mereka malah bilang Nabi itu penyihir, nyerang dari sisi personal dia. Ya, ini kan logical fallacy. Ya, seharusnya kan yang diserang Al-Qurannya. Tapi karena tidak mampu, pindah ke Nabi. Karena Nabi manusia, orang manusia pasti ada sisi bisa diserangnya. Katakanlah Nabi penyihir sebagainya. Kehabisan hujah mereka. Ya. Laqad ajazal Arabu fi asr nubuwah an ma'aratil Quran ma tawaffurid dawai. Maka orang Arab di zaman Nabi itu ajiza, tidak mampu untuk membantah Al-Quran padahal tawaffurid dawai, sarananya tersedia. Wastimrarul bawa'is,
bal innahum lamma ajizu an mu'aradatihi wal ityani bi suratin tushbihuhu ala kathratil khutaba'i fihim wal bulagha'u nada alaihim bi izharil ajzi wa ijazil Qur'an. Nah, karena mereka nggak mampu membantah Al-Quran, ya Allah tantang mereka untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ya, padahal tantangan ini turun di masa di mana para khutbah itu banyak di kalangan mereka. Yang ahli ngomong itu banyak, ahli sastra itu banyak. Maka itu semakin menguatkan posisi Al-Quran sebagai sebuah mukjizat. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 48, la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya, seandainya jin dan manusia semuanya berkumpul untuk membuat Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka satu sama lain saling menolong. Wa hadza wa humul fusaha'ul luddu wa kanu ahrasu syai'in ala itfa'i nurihi wa itfa'i amri. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang fasih lisannya, ya, orang-orang yang sastranya tinggi, dan mereka punya tekad yang kuat untuk memadamkan cahaya. Akan tetapi walau kana fi maqdaratihim mu'aradatuhu ya la'adilu ilaiha qat'an bil hujjah wa lam yunqal an ahadin minhum annahu hadatha nafsahu bi syai'in min dzalika wala rama. Nggak ada pernah ceritanya ya orang Arab itu berusaha untuk membuat tandingan Al-Quran, nggak ada. Woi, saya punya ayat ini mirip dengan Al-Quran. Nggak pernah ada yang begitu, kecuali Musailamah al-Kadzdzab. Kalau itu memang orang Arab sendiri menertawakan bikinannya dia. Ya, di surat dia bikin surat tentang kodok itu ya. Ya, di Al-Quran kan tentang Ashabul Fil ya, dia tentang surat tentang gajah, tentang kodok juga. Orang Arab sendiri menertawakan buatannya dia. Secara bahasa, secara lugu sangat tidak bagus. Jadi saking tidak mampunya, nggak pernah ada yang mencoba gitu untuk membuat tandingan Al-Quran. Wahai huwa tahaddi qa'im, maka tegaklah yang challenge ini. Wal ijazu mustamirun ila an taquma as-sa'ah, dan ijaznya Al-Quran itu akan terus abadi sampai tegaknya kiamat. Walam tajida man yu'aridu, yang tidak akan ada orang yang membantah Al-Quran kecuali orang-orang yang kafir. Ya, bahwa al-mu'jizatul khalidah, Al-Quran itu adalah mukjizat yang kekal. Wal ayatul baqiyah, ayat yang abadi. Laisat kamu'jizatil anbiya is-sabiqin, tidak sebagaimana mukjizatnya para nabi terdahulu. Allati inqaradat bihi bi asarihim, yang berakhir dengan berakhirnya masa hidup mereka. Misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiq, ini adalah sebagai pembenar dari yang sabda Nabi SAW di hadis sebelumnya. Itu hadis yang kita baca tadi di halaman sebelumnya, yang mengatakan fa'arju anakun aktaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Ini dia kondisi ijazul Quran di masa ya Nabi ya dan para salafun saleh. Ya, kemudian insyaallah taala di lepas selanjutnya kita akan ambil ijazul Quran ba'da asr salaf. Bagaimana ijazul Quran di fase selanjutnya, di zaman selanjutnya. Baik, Allah taala ala wa alam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.